Guys, ternyata banyak banget netizen atau masyarakat yang merasa janggal atau nggak logis atas kasus pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani ini, begitu ya. Dan gue baca banyak komentar di video-video yang membahas ini, dan berikut adalah beberapa poin kejanggalan atau ketidaklogisannya itu guys ya. Yang pertama yang paling banyak aku baca komentar netizen adalah kenapa si dokter ini atau si owner skincare ini harus panik menghubungi Nikita Mirzani atau mengajak kerjasama Nikita Mirzani untuk mereview bagus produk dia atau menutup mulut Nikita Mirzani dengan dia menawarkan sejumlah uang ke Nikita Mirzani untuk diajak kerjasama seperti itu. Kalau misalkan dia merasa produknya aman-aman aja, produknya tidak bermasalah dan tidak melanggar apapun. Terus yang kedua, kenapa setelah dia sendiri yang menawarkan sejumlah uang ke Nikita Mirzani ini untuk diajak bekerja sama seperti itu, kenapa justru sekarang Nikita Mirzani nyalah yang disebut pemerasan? Padahal kan dia sendiri yang menawarkan kerjasama, begitu ya, kayak pemilik brand, pemilik produk yang mengajak kerjasama seorang influencer gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan ini adalah sebuah aksi pemerasan, kenapa bisa transfernya terjadi 2 kali, 2M terus transfer lagi 2M? Ataupun kalau misalkan udah terlanjur transfer 2M terus merasa ini sebuah pemerasan jadinya, begitu ya, kenapa nggak langsung lapor aja kasus pemerasannya? Kenapa harus ada aksi transfer kedua gitu ya? Terus kejanggalan atau ketidaklogisan yang keempat yang banyak aku baca dari komentar-komentar netizen adalah soal dia merekam atau merekod pembicaraan padahal dia yang nelpon gitu ya. Maksudnya begini, kalau misalkan ada seseorang yang menelpon seseorang mengajak kerjasama, tapi tanpa sepengetahuan orang yang ditelepon itu dia merekod diam-diam dan dijadikan itu sebagai senjata di kemudian hari, itu perlu dipertanyakan, maksud dia ini memang dia mencari senjata untuk menyerang di kemudian hari atau memang ini sebuah jebakan? Nah, itu tadi rangkuman dari komentar-komentar netizen guys ya, kejanggalan yang dirasakan oleh netizen ya. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian juga merasakan hal yang sama? Yang disuap ditangkap. Apa kabar yang menyuap? Kasih komentar yang masuk akal ya guys. Apa komentar kalian? Nikita Mirzani dan asistennya yang bernama Mail resmi ditahan atas dugaan kasus pemerasan. Aduh please jangan serang gue, karena gue sendiri juga gue suka banget sama Nikita Mirzani ya. Dia tuh selain cantik dia lucu juga, apalagi pas zaman-zaman dia jadi Nikita Lemon. Dia benar-benar hiburan gue tiap hari. Tapi ya sebagai netizen yang objektif, yang gue fair, gue lihat both sides. Jujur susah banget gue untuk ngebela dia lagi, karena ada bukti yang benar-benar konkret dan bukti nyata, yaitu ada rekaman suara ya dari teleponan Mail dan Dr. Reza ini yang pelapornya. Mari kita dengarkan sama-sama. Kita tidak speak up sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak. Kalau ini ya dok, kita kalau tadi ya dok. Ya aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya lumayan karena aku orangnya gak enakan gitu Mail. Oh oke, santai-santai. Ini juga sebenarnya ngomongnya juga gak enakan, tapi tetap lah kan ya. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ini jadi kalau misalnya mau dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dong. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya udah speak up terus dong. Dan dari rekaman itu gue bisa simpulkan kalau memang itu pemerasan. Kenapa? Kasusnya mirip banget sama yang kemarin ya. Bedanya adalah yang kemarin pemerasan dalam industri makanan, yang hari ini pemerasan industri skincare. Uangnya sudah masuk bahkan. Di rekaman itu ada kata-kata kalau mau nutup mulutnya NM itu harus pakai uang. Which is, kalau misalnya nggak ditutup mulutnya, nggak dikasih uang berarti ya, bakalan review yang jelek-jelek juga. Sounds familiar? Sounds familiar, right? Sama yang kemarin, sama banget, mirip banget. Dan menurut gue buktinya itu udah terlalu konkret ya, udah terlalu nggak bisa dibantah lagi. Makanya sampai dia ditahan. Justru kalau misalnya nggak ditahan, nanti bakalan kepolisian yang dipertanyakan gitu loh. Tapi di sini gue juga melihat bahwa pelapornya ini kan abu-abu sih, dia juga bakalan kena apa enggak. Klien kayak pemerasan ini juga kayak penyuapan atau gratifikasi ya jatuhnya. Well, we'll see nanti depannya. Tapi kasus ini gue ngerasa memang dia salah, udah nggak bisa dibela lagi. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si bawang, ya kan, ke si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu
apa ya kalau dibilang, ntar kan hakim nih bakalan nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka. Oh iya, Niki ditahan. Kalau Mail gue tahu ribet sama. Gue kagak munafik ya. Gue nggak munafik ya. Sahrul kagak ada, sepi kan? Sepi juga sih gue, karena satu-satunya orang yang bilang gue ani-ani ya, gue itu cuma pantas menjadi ani-ani cuma di mata dia doang ya. Yang lainnya nih ya, gue ke Bali aja nggak kayak turis tahu, gue dikira pecalang, nggak support Niki, gue tetap di sini, gue tetap mendoakan Niki. Cuma kan memang gue ini kan nggak tahu masalah yang ini. Emang bener gue kagak tahu masalahnya. Dia suka maksa-maksa sih. Emang gue kagak tahu. Mail berapa lama? Wah nggak tahu. Baru tadi kok. Cila cuci tangan sekarang, emang kagak tahu. Nih ya, nih gue kasih tahu nih sama lu. Kalau lu napak tilas ya ke belakang ya. Gue itu bersatu sama dia, urusan gue apa? Sahrul ya. Urusan skincare nih bisa kalian lihat ya, gue nggak pernah grecokin dagangan orang nih, asal lu tahu. Lu cari konten gue yang grecokin dagangan orang ya. Review produknya nggak pernah gue nge-review produk. Terus kalau bilang Cila sekarang cuci tangan, kalau gue memang terlibat, gue pasti udah diperiksa tuh pertama, kedua gue pasti udah dipanggil, gue pasti udah ditahan kalau memang gue terlibat. Lu nggak tahu gue lagi dagang mukena, gue lagi fokus dagang. Ina dengar lu ikut dalam kasus pemerasan ya? Iya, persape santen ya. Pak polisi, ini tolong dong saya diperiksa. Pak, nih saya minta tolong doang Pak. Ya elah Pak, periksa aja Pak, biar enak Pak. Biar enak nih Pak, biar nggak simpang siur. Cuci tangan, iya, biar nggak jorok. Gue siap banget loh kalau misalnya mau diperiksa. Cuma sayangnya memang tidak ada korelasinya ke gue. Sofia memposting ya, Polda Metro Jaya tetapkan Nikita Mirzani jadi tersangka. Oke, di sini di komen ya, di storynya salah Sofia. Aku nggak pernah menyimpan dendam sama kamu sedikit pun. Aku sudah memaafkanmu dunia akhirat. Walaupun kejamnya perlakuanmu untukku, gimana tulusnya aku menyayangimu. Chatku terakhir untukmu juga permohonan maaf dan maaf. Mungkin ini udah cara Allah untuk mengingatkan aku. Semoga ini jadi pembelajaran untukmu dan aku. Semoga Allah senantiasa selalu melindungimu. Iya sih. Nanti minum dulu, aus. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam, jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla.
baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam, tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo ditawarin, ya siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelpon gue, gue kasih lo 4 miliar ya. Hayu buruan transfer. Ya dong. Ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lu dilaporin seolah-olah lu yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen. Kalau Nikita Mirzani ditahannya aku rasa sih bagus, mantap. Kenapa? Satu, aku memang ya nggak suka sama dia. Terlalu buat huru hara, buat keributan, sok anggar jago, sok paling kaya, sok paling punya segalanya, semua ditantang sama dia. Macam hebat kali. Jadi ini, dia diangkat ini, aku bagus, rasaku ya, aku bersyukur. Berarti bisa, ada yang ngangkat dia, bisa kan? Memakai kan dia pakai baju orange itu, cocok. Di luar dari dia seorang ibu apa ya, nggak urusan aku lah, mampus lah di situ. Memang ya nggak semua ibu juga kayak dia bentuknya. Mulutnya nggak bagus, lantam. Jadi ya kalau seandainya dia masuk lah, gol dia masuk penjara, ya udahlah, nggak kehilangan juga aku sebagai masyarakat Indonesia. Hai Rek, Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu ditahan di Polda Metro Jaya bersama asistennya Mail ya. Ya, bukan mau ngomentarin Nikita Mirzani ditahan sih ya. Gak mau aku tuh, soalnya apa, gak ngerti lah. Gimana itu urusan polisi, urusan penegak hukum. Nah, yang aku mau komentarin nih, kamera mukanya Nikita Mirzani. Jadi kan ya, banyak artis atau siapapun public figure itu kadang-kadang kan juga ada yang gak lolos kamera wartawan. Nah ini Nikita Mirzani lolos kamera wartawan. Jadi dia ketika dia pakai kamera HP-nya dia dengan di kamera wartawan, mukanya sama, nggak berubah, nggak yang ada bopeng-bopeng gitu. Jadi ada banyak public figure yang nggak lolos kamera wartawan karena entah kenapa kamera wartawan tuh pakai kamera apa, muka itu jadi beda banget gitu, yang glowing itu jadi kayak bopengnya kelihatan, jerawat kelihatan, flek-flek kelihatan. Tapi Nikita Mirzani itu enggak, dia lolos kamera wartawan, dia tetap sama dengan dia kalau bikin konten atau di HP-nya dia sendiri. Nah kayak aku gini kan pakai filter, kelihatannya aja mulus ya. Padahal aslinya juga flagnya banyak gitu. Jadi ya mungkin wartawan bisa lah sedikit kameranya dibagusin dikit gitu. Biar public figure tuh nggak kelihatan beda mukanya di kameranya sendiri, pakai kamera HP-nya sama kamera wartawan. Supaya orang itu fokus sama kasusnya ya kan. Ini kan banyak yang misalkan kasusnya apa tapi malah ngomentarin mukanya beda dengan pakai kamera wartawan. Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pemerasan dan pencucian uang yang dilaporkan oleh dokter abu-abu. Seperti itu, dokter abu-abu. Karena menurut dokter abu-abu ini Nikita melakukan pemerasan,
Pemerasan seperti apa dokter abu-abu? Bukannya kau yang menyogok supaya si Niki kau indak mereview produk kau gitu supaya nak mereview produk kau yang overclaim tuh gitu yang ada kau jual bebas di e-commerce. Nah, padahal yang melakukan itu adalah tenaga yang ada lisensinya. Kau jual sih kau sembarang gitu Aku netizen bodoh kau cek lain. Sanang nyo kecenya awak buzzer gitu Tolong sebagai netizen tuh yang pintar, jangan bodoh. Bakecian lo suku-sukunya lah memblok, suka-suka dia lah ngeblokkan IG dia. Nggak gitu konsepnya do. Nyubuetnya sanang-sanang sedikit tuh komentar-komentar positif. Pemerasan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani? Sedangkan nyonya mencicil kredit motor kau mencicil gitu Kalau pemerasan tuh nah ada yang dicicil do gitu Jadi bisa tanyanya deh hakim, Nikita Mirzani, apakah benar Anda melakukan pemerasan terhadap dokter abu-abu? Tidak yang mulia. Itu model tuh jadinya jatuhannya. Kronologisnya seperti ini. Dia mencicil yang mulia. Kredit motor kau mencicil kau gitu Sibuknya sampainya segerombolan sirkusnya tuh tiba katampe tibonya katampe DPR rami-raminya di situ. Datang si ular juga berbicara, saya sebagai korbannya doktif, Pak Ibu, korban kecek kau. Jadi kau selama kau manga orang-orang yang memakai produk kau yang overclaim tuh indah korban do. Reseller kau tuh yang rugi-rugi itu nak korban do. Ini kau lagi modal harganya 900.000 menjual 1 juta, kau menjual 300.000 gitu. Itu nak korban do, nak menzolimi orang kau do. Samo sih kau berdua dokter abu-abu tuh. Samo berdua, flexing sana sini kau. Atau seakan-akan kau kini korban. Atau babue-bue apa? Akhirnya doaku terjawab manga. Alun nedo. Di pengadilan bisa dibuktikan, si Niki bisa membuktikan kalau itu tidak ada unsur pemerasan dan pencucian uang, ya. Yo, kau nama gia dokter abu-abu, kau nama gia, kau nama nyogok lah, siap-siap lah kau tukang suap namanya kau. Gue mau nanya sama kalian ya, setelah Nikita Mirzani ditahan, kira-kira untungnya buat kalian apa? Kok kalian itu bangga banget, kalian itu hujatnya luar biasa banget. Kenapa? Apa kira-kira setelah Nikita Mirzani ditahan itu kehidupan kalian bakal melonjak? Iya. Sampai bikin VT Nikita Mirzani ditahan ore. Sampai bikin tumpeng. Elah bro, namanya roda itu berputar bro. Nanti giliran lu ada masalah, bener dah, karma itu ada. Apalagi buat lu kan kagak kenal sama Nikita Mirzani, sama semua artis-artis ya kan. Jadi udahlah, gak usah kalian itu sampai segitunya, malah nambah-nambahin dosa, tau gak lu? Gak ada untungnya juga buat kalian, serius gak ada untungnya. Orang kena musibah kok malah dihujat dan bangga banget. Kocak dah lu. Kalau Nikita Mirzani memiliki bukti bahwa produk Dr. Reza Gladys itu berbahaya, apakah itu bisa mempengaruhi kasus ini? Nah, secara hukum guys, dugaan pemerasan dan dugaan produk berbahaya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dugaan pemerasan itu berfokus pada ada atau tidaknya ancaman atau tekanan untuk mendapatkan sejumlah uang atau barang. Sementara untuk isu produk berbahaya itu masuk ke ranah perlindungan konsumen. Tapi apakah itu bisa menjadi pertimbangan di persidangan? Ya bisa saja. Kalau memang ada bukti kuat bahwa produk tersebut berbahaya, hakim mungkin akan mempertimbangkan latar belakang kenapa Reza Gladys akhirnya membayar Nikita Mirzani. Namun itu tidak serta-merta menghapus dugaan pemerasan ya guys, karena hukum tetap melihat pada proses awal transaksi ini terjadi. Ya, jadi di persidangan nanti semua pihak akan mengajukan bukti dan argumen masing-masing. Kita lihat saja ya bagaimana hakim menilai semuanya. Yang jelas kita harus tetap berpikir kritis dan melihat kasus ini secara objektif tanpa terburu-buru menyimpulkan.